Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kami menasihati diri kami sendiri, kemudian antum sekalian, agar selalu bersyukur atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Limpahan nikmat keimanan, kemudian nikmat kesempatan, sehingga kita semua, ya ibu-ibu sekalian, bisa duduk di majelis ilmu yang insya Allah diberkahi dan menjadi pahala kita yang menuntun kita menuju syurga. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari kesesatan zaman jahiliyah menuju lurusnya ketauhidan Islam, yang insya Allah kita mati di atasnya dalam keadaan husnul khatimah. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas tentang syurga, ya. Yang khusus bagi para wanita, ternyata syurga tersebut ada di rumahnya, ya. Mungkin sebelum itu, ya, kami sampaikan bahwasanya ketika kita menginginkan syurga, itu jalannya tidaklah mudah. Salah satu hal yang menuntun kita kepada surga adalah dengan menuntut ilmu, sebagaimana yang ibu-ibu sudah kerjakan atau lakukan sekarang. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi apabila kita menginginkan kemudahan menuju surga, maka harus ditempuh dengan menuntut ilmu, itu yang pertama. Kemudian sekali lagi, surga itu tidak mudah. Ya ibu-ibu sekalian, harus ada perjuangan yang kita lakukan, dan perjuangan itu ekstra, ya, sangat ekstra. Jadi seberapa besar effort yang kita lakukan untuk kehidupan akhirat, itulah yang akan kita dapatkan nanti. Kita tahu nih, sebagai contoh saja, ibu-ibu sekalian, Asiyah binti Muzahir, istri dari Fir'aun, itu bagaimana dia bisa mendapatkan surga? Dibantai, disiksa sampai akhir hayatnya. Kemudian Sumayyah juga demikian, kisah terkenal yang sudah kita tahu bersama, ditusuk kemaluannya sampai ia mati. Kemudian kita apa nih kira-kira? Jika kita menginginkan surga, apa yang kita inginkan? Rasulullah SAW bersabda, "Wa man khafa adlaj." Barang siapa yang takut akan neraka, kemudian menginginkan surga, maka ia akan bersegera menuju kebaikan, mengorbankan jiwanya, hartanya, waktunya untuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. "Wa man adlaj balaghal manzil." Barang siapa yang bersegera, ya, maka ia akan sampai pada tempatnya. "Ala inna sil'atallahi ghaliyah." Sesungguhnya barang yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah berharga, sangatlah mahal. Nggak bisa santai-santai, ya. Kita nonton TV, nonton sinetron, sholat nanti, ngurus anak belakangan, suami nomor sekian, yang penting bahagia di dunia, kemudian mati masuk surga, nggak mungkin, ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna sil'atallahi ghaliyah." Sesungguhnya sil'ah atau barang yang ditawarkan oleh Allah itu sangatlah mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Sungguhnya sil'ah atau barang yang ditawarkan oleh Allah, Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, adalah surga. Jadi ketika kita ingin mendapatkannya, maka kita harus tempuh dengan segenap tenaga yang kita miliki di dunia.
Sebelum itu kami membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang tentu hal ini berkaitan dengan apa yang akan kita bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabn. Was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Janganlah kalian berangan-angan atau membayangkan memiliki fadilah yang Allah berikan bagi sebagian kalian dengan sebagiannya. Sesungguhnya laki-laki mendapatkan bagiannya sendiri, kemudian ia mengusahakan untuk itu. Kemudian wanita mendapatkan bagiannya sendiri dan dia mengusahakan untuk itu. Was'alullaha min fadlih, kemudian yang bisa kita lakukan setelah kita bekerja sesuai dengan part yang syariat tentukan adalah berdoa atau meminta kepada Allah dari keutamaan dan fadilahnya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kita di dunia ya, sebagai laki-laki dan sebagai perempuan itu memiliki bagiannya masing-masing. Jadi nggak bisa disamakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi surganya laki-laki yang dia usahakan di dunia lain, surganya perempuan yang dia usahakan di dunia lain. Lainnya ada di firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa." Yang penting dengan itu kita takut kepada Allah dan menahan hawa nafsu kita. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Dengan itu insyaallah surga adalah tempat kembali kita. Jadi jalannya laki-laki berbeda, perempuan berbeda. Laki-laki mungkin ya surganya itu ada di orang tua, ada di luar rumah. Kemudian ada di kebaikan-kebaikan lain yang khas. Beberapa itu khusus untuk laki-laki. Namun perempuan itu memiliki kekhususan yang berbeda juga. Untuk itu di 2 ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Jadi laki-laki itu adalah pelindung, penjaga. Namanya penjaga di mana? Ya, penjaga harus kuat di luar tempatnya untuk menjaga yang di dalam. Sebagaimana yang telah Allah beri fadilah sebagian di antara sebagian yang lain dan yang mereka nafkahkan dari harta mereka. Fas-salihatu. Nah, sekarang cewek nih bagiannya. Qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kemudian wanita-wanita yang salihah, fas-salihatu. Qanitatun dia taat. Hafizatun dia menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan suaminya lil ghaibi ketika tidak ada bima hafizallah. Sebagaimana yang Allah perintahkan untuk menjaganya. Baik, betul. Nah, dari sini kita mendapat garis besar bahwasanya laki-laki itu sebagai pelindung, perempuan sebagai yang dilindungi, dan yang dilindungi asalnya tempatnya di rumah. Asalnya tempat di rumah. Maka dari itu ya sejalan dengan apa yang akan kita bahas di tema syurgamu ada di rumahmu ya. Memang khusus untuk perempuan, memang khusus untuk ibu-ibu sekalian. Jadi Nabi SAW pernah bersabda ya yang berkaitan erat dengan tema kita pada pagi ini. Beliau mengatakan unzuri aina anti minhu. Lihatlah di mana posisimu apabila dilihat dari laki-lakimu, dilihat dari suamimu. Fa innama huwa jannatuki aw naruki. Sesungguhnya ia bisa menjadi surgamu, bisa juga menjadi nerakamu. Jadi tinggal kita pilih ya, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian mau menjadikan rumah itu surga bersama suami dan anak-anak serta keluarga, atau mau menjadikan rumah bersama suami, ibu-ibu sekalian, menjadi neraka. Ya. Tentu saja yang kita inginkan adalah bapak-bapak atau para suami itu betah di rumah dan menganggap rumahnya itu adalah surga. Jadi ibu-ibu sekalian, apabila ingin mendapatkan surga yang ada di akhirat, harus memasuki surga yang ada di dunia dulu. Dan surga yang ada di dunia ini memang harus dibuat ya, ibu-ibu sekalian, memang harus dibuat. Dan cara perempuan untuk membuat surga di rumahnya, ya, untuk membuat surga di dunia adalah membuat surga di rumahnya.
Satu, yang pertama ya, caranya ya, sebenarnya ini hadis ditujukan kepada laki-laki, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istrinya, dengan keluarganya. Kemudian aku adalah sebaik-baik kalian dengan keluargaku. Jadi untuk laki-laki, tapi bisa diambil makna umum di dalamnya. Jika ibu-ibu ingin rumah ibu-ibu itu menjadi surga, maka hendaklah ibu-ibu sekalian menjadikan rumah ibu-ibu itu sebagai tempat untuk menjadi orang yang paling baik di sana. Jadi gitu. Jadi gimana caranya biar ibu-ibu itu bisa baik di rumah, kemudian suami betah di rumah. Ya ibu-ibu sekalian memang tempatnya harus di rumah. Ini juga diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara atau menunjukkan ayat ini kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqarna fi buyutikunna." Dan hendaklah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Memang wanita tempatnya di rumah, dan untuk mendapatkan surga harus mengkondisikan rumah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqarna fi buyutikunna." Hendaklah kalian ya para istri Nabi, ya para wanita itu berdiam diri di rumah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Namun apabila memang terpaksa untuk keluar rumah, hendaklah para wanita itu jangan bersolek atau jangan berhias sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah dulu. Jadi mereka ketika keluar rumah ya para wanita itu cantik, bersolek, berhias secantik-cantiknya agar orang lain melihat kecantikan tersebut. Padahal ya sejatinya kecantikan wanita itu adalah untuk suaminya. Jadi ketika ingin berhias, hendaklah ia berhias di rumah. Sebenarnya itu intinya, agar suami itu betah ya, suami betah. Jangan malah kebalik nih, mau keluar berhias, ya. Kemudian ketika di dalam tidak pernah berhias, compang-camping berantakan, tidak masalah. Juga sama suami anak. Yo, ini terbalik ya ibu-ibu sekalian. Coba ibu-ibu pikirkan. Ketika wanita keluar rumah, yang menunggu mereka siapa di luar rumah itu? Ada yang tahu nggak? Yang menunggu wanita ketika keluar rumah itu siapa? Syaitan. Syaitan menunggu, bahkan Nabi SAW mengatakan, syaitan itu menunggu wanita keluar rumah, kemudian ia akan menghiasinya dengan syahwat dan hawa nafsu. Jadi syaitan menunggu wanita keluar rumah, ditunggu keluar rumah. Jadi kalau misal tidak perlu, tidak penting, lebih baik di rumah. Karena memang itu adalah asal dari kebutuhan seorang wanita, kebutuhannya di rumah. Jadi nggak perlu keluar rumah, sekalipun harus keluar rumah, pakemnya harus ketat, ya, harus ketat syarat-syaratnya. Tidak bersolek, kemudian harus judes dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati sifat seorang wanita mukminah, yaitu wala takhda'na bil qaul, sifatnya judes. Kalau misal disapa sama yang bukan muhrim itu dia enggak mengumbar senyum dan tidak caper ya, namanya caper gitu. Ya kita tahu setan yang menunggu kalau sudah keluar rumah, maka kita atau wanita itu akan dihiasi dengan syahwat dan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, tipu daya syaitan itu lemah. Akan tetapi ketika berbicara tentang tipu daya wanita, dahsyat. Ya, ini memang khusus dan harus terus diberitahu kepada wanita, terutama yang sudah memiliki suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah sekali. Tapi ketika berbicara tipu daya wanita, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kaidakunna 'azim. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai para wanita itu azim sekali. Jadi ibu-ibu ketika keluar rumah tersenyum kepada yang bukan mahram. Senyuman ibu-ibu itu mengandung biji-biji syahwat dan hawa nafsu. Jadi kalau laki-laki melihat senyuman wanita di luar sana yang bukan mahramnya, sekalipun sudah punya istri, kelepak-kelepak juga. Jadi ketika keluar rumah, maka hendaklah keluar rumah dengan syar'i, ya,
dengan penuh pengawasan ya. Bayangkan antum atau antuna keluar rumah dikeker sama setan, kemudian ketika sudah keluar dihiasi dengan hawa nafsu, apalagi setelah itu ya perempuan tersebut mengeluarkan kaidnya, mengeluarkan tipu dayanya. Jangankan kita ya, laki-laki biasa yang mungkin imannya itu masih standar sekali ya. Sekelas Nabi aja. Nabi Yusuf itu saking takutnya dengan tipu daya wanita, ibu-ibu sekalian, lebih memilih di penjara daripada di luar penjara karena takut dengan tipu daya wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Nabi Yusuf berkata, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anna asbu ilaihinna fa akum minal jahilin. Ngeri sekali ini. Jadi Nabi Yusuf berkata, ya Rabb, aku lebih memilih berada di penjara dibandingkan mendapatkan atau memenuhi permintaan mereka. Ya. Wa illa tasrif anni kaidahunna, apabila engkau tidak memalingkanku dari tipu daya mereka para wanita, asbu ilaihinna, maka aku akan mengikuti apa yang mereka inginkan, fa akum minal jahilin. Kemudian aku menjadi orang yang jahil, aku menjadi orang yang bodoh. Ya, orang yang bodoh, orang yang jahil, orang yang berbuat maksiat karena mengikuti tipu daya wanita, ya, tipu daya wanita. Azim, memang azim ya. Maka sekali lagi yang namanya wanita maka tempatnya di rumah. Sampai-sampai mungkin ini antuna ya, ibu-ibu sekalian sudah ma'ruf sekali dengan kisah ini. Ada seorang wanita bernama Ummu Hamid yang berkata kepada Nabi SAW, aku sangat suka sholat bersamamu di masjid. Kemudian Nabi SAW mengerti. Akan tetapi apa yang beliau katakan untuk Ummu Hamid ini, beliau mengatakan, sholatuki fi baitiki khairun min sholatiki fi hujratiki. Sholatmu, Rasul ngerti ya, semua orang suka sholat di masjid bersama Nabi, termasuk para wanita, para nisa. Tapi Nabi tidak langsung mengiyakan sholat di masjid, enggak. Walaupun dengan pakaian syar'i dan beberapa syarat, tapi Nabi SAW itu mengatakan sholatmu di kamarmu yang khusus itu lebih baik daripada sholatmu di ruangan rumahmu yang lain. Itu sholat di kamar lebih baik daripada sholat di ruangan rumah yang lain. Bayangkan itu. Kemudian Nabi SAW mengurut, sholatmu di ruangan rumahmu yang lain itu lebih baik daripada sholatmu di ruangan rumah yang banyak orang ada di sana, seperti ruang tamu dan yang lainnya. Kemudian sholatmu di rumahmu lebih baik dibandingkan sholatmu di masjid qaummu. Jadi setelah sholat di kamarnya, memang urutannya setelah sholat di kamar sendiri, kemudian sholat di ruang rumahnya, sholat di ruang rumahnya lebih baik daripada sholat di ruang besar rumahnya. Kemudian sholat di ruang besar rumahnya lebih baik dibandingkan dengan sholat di masjid qaumnya, masjid qaum, jadi masjid yang dekat dengan rumahnya. Kemudian sholat di masjid qaummu lebih baik dibandingkan dengan sholat di masjidku. Jadi Nabi SAW secara tegas mengatakan bahwasanya sholat di rumah lebih baik daripada sholat di masjid Nabi. Karena memang wanita tempatnya di rumah. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberi rambu-rambu dan ayat-ayat yang memang menunjukkan bahwasanya wanita tempatnya di rumah. Nah, sekarang ya ibu-ibu sekalian, kita balik lagi ke awal. Bagaimana kita menjadikan atau ibu-ibu sekalian menjadikan memang benar-benar rumah itu menjadi surga, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, habbul biqa ilallahi masajid atau al-masjid. Tempat yang paling baik untuk bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah masjidnya. Akan tetapi khusus bagi wanita itu tempatnya di rumah. Khusus tempatnya di rumah. Untuk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda mengenai siapa wanita yang paling baik, ya, beliau mengatakan khairun nisa'i allati idza nazarta ilaiha sarratka. Ini yang pertama ya ibu-ibu. Sebaik-baik wanita ya adalah
wanita yang apabila engkau melihatnya, maka engkau akan bahagia. Engkau akan bahagia melihatnya. Jadi wanita yang paling baik itu adalah wanita yang selalu menyenangkan suaminya ketika berada di rumah dengan berhias dan selalu tampil cantik untuk suaminya. Itu yang pertama. Karena ya kita sudah tahu bahwasanya sebaik-baik perhiasan di muka bumi adalah wanita yang solehah. Nah, sekarang ibu-ibu harus cari cara, ya. Dan kita akan bahas sekarang caranya agar laki-laki ibu-ibu atau suami-suami ibu-ibu itu betah di rumah. Ya. Jadi maksudnya suami itu betah di rumah adalah ketika ia berada di luar, ia pengen cepat-cepat ke rumah. Itu namanya betah di rumah. Bukan ketika keluar sudah waktunya pulang, dia malas gitu. Pulang lagi, subhanallah. Ketemu istri lagi. Ya Allah, itu bukan surga, itu udah berantakan itu. Maka bagi wanita tetaplah berhias atau berpenampilan cantik ketika di rumah untuk laki-laki. Jadi ada namanya tukang make up itu. Tukang make up yang untuk kundangan-kundangan itu. Itu sebenarnya untuk di rumah ya ibu-ibu sekalian. Apa namanya itu? Tukang make up. Mua. Tukang make up artis mua itu sebenarnya untuk di rumah itu. Ya. Jadi laki-laki kalau misal ibu-ibu pengen ibu-ibu itu betah di rumah, ya laki-laki ibu-ibu atau suami ibu-ibu betah di rumah, maka pesan mua untuk berhias di rumah. Biar laki-laki itu suka. Jadi pikirannya ketika di luar itu istri. Jadi di luar nih, lagi di luar sudah habis kerja, ya Allah nih cepet apa pulang nih, udah kangen kali sama istri. Wah, itu dia tuh. Itu caranya tetap berhias dan bersolek cantik ketika di rumah. Nah, itu cara yang pertama ya, cara ibu-ibu sekalian untuk menjadikan rumah ibu-ibu sekalian sebagai surga ya. Jadi jangan ketika keluar rumah pakai make up ya. Jangan ketika ibu-ibu cantik, pertanyaan wajib bagi ibu-ibu apa? Mau kemana Mi? Ya Allah. Ini cantik malah ditanya mau kemana? Harusnya cantik itu di rumah ya. Jangan ketika suami pulang ke rumah, ibu-ibu sekalian rasanya malas sekali. Aisyah radhiyallahu anha ya, meminjam kalung, minjem kalung untuk berhias di rumahnya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Minjem kalung. Nah ibu-ibu sekalian, kira-kira kalau minjem jilbab, minjem baju, minjem kalung tuh kira-kira untuk keluar rumah atau untuk di rumah tuh? Ya silahkan dijawab sendiri. Nah jadi kita sebagai perempuan ya, ibu-ibu sekalian, memang caranya yang pertama harus menyenangkan hati laki-laki ketika di rumah. Memang seperti itu caranya. Untuk itu Nabi SAW bersabda, idza nazarta ilaiha sarratka. Bayangkan ibu-ibu sekalian, Nabi SAW bersabda ketika laki-laki melihat syahwat di luar rumahnya. Apa sabdanya? Ya, cepatlah pulang ke rumah. Sesungguhnya apa yang engkau lihat di jalan itu sama persis dengan apa yang ada di rumahmu. Nah, sekarang tinggal covernya aja, ya. Kalau misal ibu-ibu sekalian berhias untuk laki-laki di rumah, untuk suami ya, untuk suami di rumah, maka itu adalah cara agar suami itu ketika melihat syahwat di luar pulang ke rumah, bukan malah nyari syahwat itu. Kenapa? Karena dia tahu, wah di rumah ada yang lebih cantik, ada yang lebih oke, pulang aja lah ke rumah. Jangan laki-laki pulang ke rumah disebengin, ya Allah datang lagi satu bos nih. Anak-anak lihat jadinya ya Allah, anak-anak mungkin salah dengar tapi tidak mungkin salah lihat. Ketika anak-anak melihat ibu-ibu sekalian, ya ketika suami pulang itu malah merengut, kemudian nggak bahagia. Anak-anak lihat, anak-anak akan ngikutin, ya itu contoh ya, contoh bagi anak-anak. Jadi jangan sampai perbuatan buruk itu menurun ke anak-anak. Harus diputus tali rantainya. Nah, sekarang nih waktu ibu-ibu untuk membuat surga di dalam rumah ibu-ibu dengan selalu tampil cantik dan membahagiakan suami ketika suami pulang. Kemudian yang kedua, ya, yang pertama ketika dilihat itu membahagiakan, selalu bahagia, bersih, cantik ketika di rumah. Kemudian yang kedua, sebaik-baik wanita itu adalah wanita yang nurut ya, yang ta'ah, yang taat. Jadi ketika
ibu-ibu sekalian taat kepada suami, insya Allah suami itu akan betah di rumah. Sekarang mungkin sulit sekali nyari wanita yang taat. Banyak wanita yang lebih mendengarkan orang di luar rumahnya dibandingkan dengan orang yang ada di dalam rumahnya, yaitu suaminya. Ya, ibu-ibu sekalian, ketika suami memerintahkan, kholas, tidak ada lagi kata tapi kan, tapi bi, misal seperti itu. Jadi misal ibu-ibu mau keluar, bi mau warisan ya, atau bi mau kondangan ya, terus suami ibu-ibu ngomong jangan, di rumah aja. Oh siap, insya Allah di rumah. Nah itu istri itu. Jangan ketika nggak dikasih, aduh kok nggak dikasih sih, kan begini bi, kan begitu bi, nyari alasan bagaimana caranya biar bisa keluar. Kemudian ditelepon sama temennya, gimana nggak jadi keluar nih? Enggak, ana taat sama suami, diam di rumah. Ya Allah, ngapain anti mau diatur-atur sama suami? Ayo kita keluar. Waduh, kacau nih. Jangan sampai lebih mendengar orang di luar sana daripada suami ibu-ibu sendiri. Ya Allah, surga tempatnya di suami, surga tempatnya di suami. Jangan sampai orang luar lebih ibu-ibu percayai dan dengar kata-katanya dibandingkan dengan orang lain di luar. Jadi Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhaj Qasidin, beliau mengatakan ciri-ciri wanita solehah itu cuma ada dua. Walaupun ada penjelasannya sedikit, tapi dua ini adalah hal yang tidak boleh ditinggalkan bagi seorang perempuan untuk suaminya. Yang pertama adalah as-sitru was-siyanah, menjaga dirinya, kemudian menjaga kehormatan suaminya. Yang pertama. Yang kedua adalah al-qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada di rumahnya. Jadi as-sitru was-siyanah ini termasuk taat kepada suami. Salah satu penjelasannya adalah qalilatul kalam li jiraniha, sedikit berbicara kepada tetangganya. Jadi ibu-ibu keluar itu nggak banyak omong, apalagi ngomongin keluarga, ngomongin aib suami, waliyadzubillah. Jadi ibu-ibu keluar itu memang penting dan mengandung manfaat. Jangan keluar ngomongin orang, apalagi bersama tetangga. Jadi istri yang baik adalah istri yang ngomongnya sedikit aja sama tetangganya. Ya. Karena itu adalah salah satu bentuk ketaatan kita atau menjaga muruah ibu-ibu sekalian, baik untuk diri ibu-ibu sekalian ataupun untuk suami, ya. Bahkan Nabi SAW pernah diberi berita oleh para sahabat, ya Rasulullah, fulana salat malam, puasa sunnah, bersedekah, apakah ia akan masuk surga? Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah atau la tadkhulul jannah, hiya finnar la khaira fiha. Ya. Dia di neraka, tidak ada kebaikan untuk dirinya. Karena apa? Karena omongannya nyelekit dan terlalu banyak omong yang sifatnya itu keburukan. Jadi memang harus dijaga ini, memang harus dijaga. Jangan sampai kebablasan ya. Ibu-ibu tahu penelitian yang udah terkenal sekali sekarang ya. Kalau wanita itu harus menghabiskan berapa kata? Berapa kata Mas sehari? 20.000 ya? 20.000. Kalau laki-laki berapa? 7.000. Kemana ibu-ibu habiskan kata-kata itu? Ke suami. Jadi ibu-ibu diam di rumah, kemudian bersolek, berhias untuk suami. Tugas suami apa? Mendengarkan. Nah nih, nggak ada nih para suami, ada Mas Yono aja mungkin di sini sama itu. Jadi suami itu kewajibannya mendengarkan omelan istri, bukan omelan ya, curhatan, cerita. Jadi istri cerita itu kita mendengarkan dengan senyum, subhanallah. Iya Mi, apa lagi Mi? Ayo coba ngomong lagi. Ayo terus kayak gitu. Jangan ribut kali bawel Jangan. Jadi harus. Nah ini kajiannya ke bapak-bapak jadinya belok ya. Toib. Gak masalah. Jadi kita harus saling melengkapi. Di ibu-ibu sekalian yang itu sitru wasiyana atau taat kepada suami itu sifatnya mutlak. Kecuali dalam masalah kemaksiatan. Ya. Jadi nggak ada tempat. Memang berargumentasi boleh, tapi ngebantah nggak boleh. Misal suami liburan ini pengen di kampung suami. Kemudian anti ngomong nggak. Di kampung anak, wah itu udah dosa. Jadi ketaatan itu maksudnya atau sifatnya mutlak. Nah, saat suami memerintahkan sesuatu, ibu-ibu penuhi selama masih mampu dan bukan dalam masalah kemaksiatan. Karena inilah khairun nisa. Jadi taat, jangan ngomong apa sih Ustaz, kok harus kita aja yang taat, suami kok enggak diperintahkan taat. Memang seperti itu syariatnya. Jangan kira ibu-ibu sekalian itu punya
tugas ya yang lebih banyak daripada suami. Suami lebih dahsyat lagi tugasnya. Di kitab Mukhtasar itu, Imam Ibnu Qudamah menyebutkan 12 kewajiban laki-laki tapi hanya 2 kewajiban perempuan. Ya, jadi jangan ngomel, jangan mengeluh, karena memang semuanya sudah ada dan tercatat dalam syariat. Ya, laki-laki ini yang diusahakan, perempuan ini yang diusahakan. Ya. Kemudian ya yang selanjutnya khairun nisa. Yang pertama, selalu berhias di rumah, membahagiakan suaminya. Kemudian yang kedua, taat apapun yang diperintahkan oleh suaminya, maka istri taat, wajib hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah idza ghibta anha hafizat aibaka. Ya, apabila engkau tidak ada, maka ia menjaga kehormatanmu, menjaga aib-aibmu agar tidak terpancar atau tidak terbuka di luaran sana. Jadi ibu-ibu sekalian, ya salah satu bentuk ketaatan kita kepada suami adalah menjaga kehormatan ibu-ibu, kemudian menjaga kehormatan suami. Haram hukumnya ngomongin aib suami di luar rumah atau kepada orang lain. Ya. Jadi kalau misal ada aib atau kekurangan dalam rumah tangga, ya namanya rumah tangga, ya, kan rumah tangga itu diibaratkan sebagai bahtera yang berlayar di samudera. Namanya bahtera berlayar di samudera, pasti ada ombaknya. Namanya laki-laki, namanya perempuan, namanya manusia, itu pasti ada kekurangannya. Kekurangan yang ada di rumah tangga itu wajib diselesaikan di dalam, kecuali terdapat kemudaratan yang dahsyat di dalamnya. Ya, misal ada KDRT, pukulan dan yang lainnya. Tapi ketika aib itu masih bisa, jangan kira ibu-ibu sekalian ketika menikah semua hal selesai. Setengah agama selesai, kita beriman, kemudian pergi ke jannah bersama. Tidak. Namanya rumah tangga pasti ada ombak dan aral melintangnya. Jadi nanti pasti ada kekurangan yang tidak kita ketahui dalam diri suami, di dalam diri istri, yang aib mereka tidak boleh kita bawa keluar. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jangan sampai keluar aib laki-laki, jangan sampai keluar. Jadi ini maksud wa idza ghibta anha hafizat aibaka. Apabila suami ibu-ibu enggak ada di rumah, maka hendaklah dijaga aibnya. Dan salah satu menjaga aib suami adalah jangan pernah ibu-ibu menampakkan atau memposting sesuatu di sosial media. Jadi sekarang banyak sekali ibu-ibu yang mulai mencari cuan di sosial media. Ini harus dibahas ya ibu-ibu. Banyak sekali konten-kontennya itu mengandung syahwat dan hawa nafsu. Kadang ibu-ibu merasa sudah pakai jilbab ada cukup enggak. Ketika tersenyum, ya man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam maka ia akan memetik. Kalau menanam keburukan pasti nanti akan mendapatkan keburukan. Ada namanya sekarang yang lagi booming itu? FB Pro kalau nggak salah. Jadi FB Pro itu ibu-ibu buat konten dapat bintang kalau nggak salah di Facebook itu. Nah banyak sekarang ibu-ibu itu yang menciderai dan menggadaikan kehormatannya untuk kehidupan dunia yang sedikit saja. Sehingga suaminya itu ternoda dan teraibi, jadi memiliki aib dari sana. Jadi kita menjaga keluarga kita dari diri kita, kemudian suami kita, ya suami ibu-ibu sekalian, agar tidak terekspos keluar. Siapapun pasti akan mendapatkan cobaan di rumah tangga. Sekarang tergantung kita mau selesaikan di dalam atau kita mau bawa keluar dengan rasa malu. Wal'iyadzubillah. Jadi selesaikan di dalam saja, selesaikan di dalam. Siapapun, bahkan orang yang paling adil di muka bumi, Nabi SAW itu pernah bertengkar dengan istrinya sampai membutuhkan penengah, Jadi suatu hari Nabi SAW itu bertengkar dengan Aisyah radhiyallahu anha sampai tidak ketemu titik permasalahan, membutuhkan Abu Bakar As-Siddiq, mertuanya, untuk menjadi penengah beliau berdua. Apalagi kita yang seperti ini, maka hendaklah kita menjaga ya kehormatan suami kita, menjaga kehormatan istri-istri kita, jangan sampai keluar. Terkadang ya ibu-ibu apabila tidak maksimal itu dalam bertakwa dan menjaga kehormatan suami, kemudian terlalu banyak berangan-angan, lihat di medsos, buka Instagram, buka Facebook, banyak sekali hal yang sifatnya fana, ya hanya di depan kamera saja.
Kemudian ibu-ibu sekalian mulai membandingkan suami ibu-ibu dengan yang ada di sosial media itu. Jadi ngelihat misalkan di Instagram ada suami setiap pulang bawa bunga di kamera itu kelihatan. Ngomong ke suami, "Bi, kayak gini dong." Waduh. Kemudian dikirim itu, reelnya dikirim ke suaminya. "Tolong jadi suami kayak gini ya." Oh, membandingkan. Tidak akan pernah habis hidup itu jika dibandingkan dengan orang lain. Ketika suami memiliki kekurangan, cara untuk membuat rumah itu, kembali lagi ya, kalau rumah itu indah dan menjadi surga, tambal kekurangan tersebut, terima kekurangan tersebut. Jadi itu caranya. Jadi jangan malah membanding-bandingkan, tidak puas dengan apa yang ada, ya ibu-ibu sekalian. Kemudian seburuk-buruk wanita yang disampaikan oleh Nabi SAW itu, tadi kan khairun nisa. Ya, khairun nisa adalah mereka yang apabila dilihat oleh suaminya selalu terlihat cantik, ya, memandangnya itu membuat bahagia, kemudian taat, kemudian menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan suaminya. Nah, sekarang yang syarrun nisa, Nabi SAW mengatakan wa syarru nisaikum, dan seburuk-buruk perempuan kalian adalah yang pertama al-mutabarrijat, wanita yang suka bersolek dan berhias untuk orang yang ada di luar rumahnya. Itu adalah seburuk-buruk wanita. Jadi ibu-ibu sekalian, apabila bersolek hanya untuk keluar rumah saja, wal'iyadzubillah, bisa jadi ibu-ibu sekalian, ya, atau ada wanita yang seperti itu merupakan seburuk-buruk wanita. Kami sudah jelaskan tadi ya, bahwa kita berhias, ibu-ibu berhias itu untuk para suami. Kemudian al-mutakhayyilat, yang kedua adalah wanita yang sombong. Nah, wanita yang sombong ini wanita yang merasa dirinya itu mendominasi suaminya. Itu maksudnya wanita yang sombong. Jadi misal pendapatan istri lebih besar daripada suami. Nah, ini kadang terjadi ya. Kemudian istri bekerja, suami bekerja, pendapatan istri lebih tinggi daripada suaminya. Nah, ini adalah salah satu masalah yang sering ditemui oleh orang yang menikah dua-duanya bekerja. Ya, kalau misal ibu-ibu sekalian bekerja, ya kita nggak bisa pungkiri bahwa ada memang beberapa istri yang bekerja karena kebutuhan dan yang lainnya. Kemudian gaji ibu-ibu itu lebih besar daripada suami, tetap ibu-ibu adalah istri yang harus taat dan tidak boleh sombong kepada suami. Jangan sampai ngomong gaji ana lebih besar, ana hidup tanpa ente bisa. Sekarang kita cerai bisa, wal'iyadzubillah. Nah, itu seburuk-buruk wanita, ya ibu-ibu sekalian. Jadi hendaklah ibu-ibu menjaga semua hal itu agar rumah ibu-ibu itu menjadi surga. Jadi laki-laki atau suami itu merindukan surganya, karena memang surga itu dirindukan, ya. Surga, bagaimana sih surga itu? Jadi memang dikondisikan harus mirip-mirip lah minimal dengan surga. Misal surga itu apapun yang kita inginkan akan datang walaupun belum kita ucapkan, itu surga. Nah, ibu-ibu sama suami ibu-ibu gitu juga, ya. Jadi suami belum ngomong, ibu-ibu udah siapkan. Nah, itu salah satu cara membuat rumah itu menjadi surga. Jadi baru pulang kerja, kemudian bapak-bapak pengen mandi air hangat misalkan, belum ngomong, baru mau ngomong, "Mi," ibu-ibu sudah ngomong, "Bi, air hangatnya udah siap, Abi tinggal mandi ke kamar mandi." Wah, surga itu. Subhanallah, surga. Kemudian baru pulang disiapkan makanan kesukaan, itu semuanya tempatnya surga. Jadi kira-kira begitu yang kami sampaikan tadi. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Khairun nisaikum." Ini hadisnya lain lagi. "Khairun nisaikum min ahlil jannah." Sebaik-baik perempuan kalian dan mereka adalah ahli surga. Itu yang pertama adalah al-wadud. Yang kedua adalah al-walud. Jadi wadud itu artinya penyayang. Kemudian walud itu artinya subur, suka punya anak. Jadi wadud itu setiap suami ada di rumah, maka ibu-ibu atau para istri menyampaikan atau membuat gestur rasa kasih sayang kepada suami.
Ya, suami baru datang, ibu-ibu langsung ngomong, "Ya Allah, Bi, aku kangen sama kamu. Rasanya hidup ini hampa tidak ada kamu walaupun hanya 8 jam bekerja." Woi, itu surga sekali itu, ya. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Woi, rasa kasih sayangnya semuanya diluapkan ke suami, ya. Walaupun suami kadang gimana gitu dengernya, tapi kasih sayang baik itu verbal ataupun perbuatan sangat dibutuhkan dalam rumah tangga. Nah, wadud, ya, penyayang, ya. Semuanya dihandle di rumah tangga. Kemudian ketika suami ada, rasa kasih sayangnya bertambah. Jangan ketika suami pulang semuanya rasanya hilang, ya. Kenikmatan hilang, ibu-ibu merengut, masakan jadi keasinan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini adalah wadud, al-wadud. Nah, yang kedua ini ibu-ibu. Banyak sekali ibu-ibu zaman sekarang yang tidak mengindahkan hal ini atau menganggap hal ini adalah hal yang sudah tidak relevan zaman sekarang. Tidak, sama sekali tidak. Jadi al-walud itu adalah ibu-ibu yang subur. Kemudian ada tisu nggak, Mas? Agak keringetan ini. Oh, ini nih. Syukran. Ini bahas hal yang sensitif soalnya nih. Al-walud. Jadi al-walud itu artinya subur dan suka punya anak, itu namanya al-walud. Jadi dalam Islam, konsep memiliki anak banyak itu masih sampai hari kiamat. Ya. Jelas di sini Nabi SAW mengatakan bahwa sebaik-baik wanita adalah yang banyak punya anak. Jangan, Bi, cukup 2 aja, Anda nggak mau punya anak lagi. Jangan. Jangan, ya. Jadi nurut ya. Kadang lahiran lagi, ya. Kadang mertua juga ngegembosi, jangan lahiran terus lah, ya Allah, jangan. Jadi banyak anak adalah spesifikasi mukminah salaf. Jadi mukminah salaf dulu itu punya anak biasa aja, hamil lagi melahirkan, subhanallah. Banyak contoh, ya, anaknya banyak, soleh semua, kemudian rezekinya lancar, subhanallah, banyak sekali anak. Bayangkan, beda memang pahala ibu-ibu yang punya anak 1 sama anak 5 beda. Yang punya anak 5 sama punya anak 10 beda rasanya. Ya, beda pahalanya, beda rasanya, memang beda juga. Jadi apabila bapak-bapak itu pengen punya anak, ibu-ibu harus sambut dengan bahagia. Jadi ada suami yang pengen punya anak, "Mi, anak pengen punya anak." "Ahlan wa sahlan bikudumikum. Tafadhal marhaban." Langsung ngomong, "Silahkan ya." Gimana bapak-bapak, bener nggak? Jangan membatasi punya anak, ya. Punya anak 3 nggak cukup. Langsung jos. Ya, kalau misal mampu, tentu dengan pertimbangan. Ya. Makin banyak anak, makin banyak rezeki, insya Allah, dengan rasa kasih sayang, kemudian dengan rasa menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulnya dalam rumah tangga. Itulah surga ibu-ibu yang sebenarnya. Jadi itu maksudnya surga terletaknya di rumah. Jadi namanya surga bagi perempuan. Bayangkan sholat aja loh, sholat di rumahnya lebih baik dibandingkan sholatnya di Masjid Nabawi, kata Nabi SAW. Lebih baik baginya. Masalah pahala Allah Subhanahu Wa Taala yang ukur. Tapi masalah keafdolan, ya, atau masalah afdoliyah, para wanita lebih baik sholat di rumah. Tidak keluar rumah kecuali yang penting-penting saja. Seperti ini, misal menuntut ilmu dan yang lainnya. Sekalipun keluar rumah tidak boleh bertabarruj. Ketika keluar harus jadi cewek yang cuek. Jangan mudah menebar senyum kepada laki-laki, ya, ibu-ibu sekalian. Semoga dapat dipahami apa yang kami sampaikan ini. Terakhir kami sampaikan, ibu-ibu sekalian, ada sebuah kisah dari salah satu asatidz, ya. Ada wanita yang memiliki suami itu pemabuk. Pokoknya kerjaannya kasar sama istri. Akhirnya wanita ini bertanya kepada Syekh. Syekh ini umurnya udah 94 tahun kalau nggak salah ketika beliau bercerita. Istri dari laki-laki yang jahat atau tukang maksiat ini bertanya, "Wahai Syekh, aku memiliki laki-laki yang suka mabuk dan suka berbuat maksiat. Suatu hari aku pernah membaca Al-Quran, kemudian suamiku datang dalam keadaan mabuk, merobek Al-Quranku dan membuangnya ke kamar mandi." Kayak gitu tuh. Ia berkata, "Apa yang harus aku lakukan?" Syekh menjawab, "Apakah engkau punya anak?" "Punya 5 anak."
Ya. Apakah anakmu ada yang bisa menafkahimu? Enggak ada. Apakah ada keluarga yang bisa menafkahimu? Enggak ada. Baiklah, kalau gitu bertahan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang cewek nanya ini heran, gimana maksudnya Syekh? Antum nyuruh ana bertahan dengan orang yang seperti ini, padahal ini sudah masuk dalam ranah syar'i ketika wanita meminta cerai. Apa kata syekhnya? Ana takut ketika anti bercerai yang mabuk bukan hanya satu, jadi 6. Karena dia punya anak 5, laki semuanya. Ya. Kemudian wanita itu bersabar. Setelah beberapa tahun, syekh masih hidup, bertemu lagi dengan wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut menyapa syekhnya. Ini kisahnya di Maroko atau di Timur Tengah. Kemudian wanita tersebut menyapa, Syekh masih ingat dengan ana? Ya Allah. Syekhnya ingat, absyir. Ya. Disuruh memberi kabar gembira. Ternyata wanitanya berkata, Alhamdulillah Syekh, sekarang suami ana yang buka pintu masjid sebelum subuh datang. Itu buah dari kesabarannya. Jadi sebenarnya ibu-ibu sekalian, inti dari ilmu itu adalah amal. Jadi ketika ibu-ibu sekalian berilmu atau mencari ilmu, kemudian mendapatkan ilmu, intinya adalah amal. Jadi ketika ibu-ibu sekalian sudah tahu nih sekarang nih, apa aja cara untuk membuat rumah itu menjadi surga, karena memang kalau tidak jadi surga jadi neraka, dan memang surganya seorang mukminah itu ada di rumahnya. Yang paling penting dari ilmu tersebut adalah prakteknya. Itu adalah inti dari ilmu. Jadi, ana pernah dengar curhatan seorang suami. Ini naudzubillah min dzalik. Semoga kita terlepas dari hal ini. Suami ini ngomong, Ustaz, istri ana rajin sekali ikut kajian. Masya Allah, alhamdulillah. Sehari bisa ikut kajian 3 kali. Iya, apa masalahnya berarti, Mas? Masalahnya dia ikut kajian tapi rumah nggak keurus, ya Allah. Anak-anak nggak keurus, suami nggak pernah dilayani, ikut kajian aja. Tapi setelah ikut kajian pulang, ilmunya nggak diterapkan. Percuma. Jadi setelah kajian ilmu, kemudian ilmu itu datang ke kepala, bawa dia ke hati, sehingga ibu-ibu sekalian kerjakan di amal. Itulah ilmu yang sesungguhnya. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Ada ibu-ibu sekalian, semoga bermanfaat. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Jawabannya, pertanyaan cuma 1 ya. Baik. Bismillah Ustaz. Suami saya belum mengenal sunnah. Beliau mendidik secara agama. Apakah saya berdosa jika saya belum ingin memiliki anak ketiga karena khawatir zalim dan tidak mampu memenuhi hak-hak anak nantinya? Saya menggunakan KB. Jazakallah khair. Baik. Baik. Masalah pengen punya anak atau tidak punya anak sebenarnya itu bukan perkara dosa ya, ibu-ibu. Jika ibu-ibu mungkin pengen punya anak 2 saja karena satu dan lain hal, atau 3 saja karena satu dan lain hal, itu sebenarnya tidak berdosa, tapi memang dianjurkan memiliki banyak anak. Itu yang pertama. Boleh kita menunda atau berhenti memiliki anak ketika ada kemudaratan yang terjadi. Memang ini boleh secara syar'i, boleh. Misal contoh, kita belum masuk ke sini dulu ya, Bu. Misal contoh, ibu-ibu sekalian lahiran dengan cara SC misal ya. SC itu kan maksimal punya anak 4. Maksimal punya anak 4. Jadi kalau udah lebih dari 4 itu akan berbahaya bagi nyawa dan kesehatan ibu-ibu. Nah, jadi punya anak 4 ada sudah cukup. Ya. Apabila ada kemudaratan seperti itu. Nah, jika kasusnya seperti ini ya, mungkin persis seperti kisah yang kami sampaikan tadi ya ibu-ibu sekalian. Suami belum mengenal sunnah, kemudian anak-anak
dididiknya tidak secara agamis atau secara agama, secara syar'i. Maka ibu yang telah mengenal sunnah lah yang harus mendidik anak-anak sesuai dengan ketentuan syariat. Bu, ketika ibu-ibu sekalian memberi contoh yang baik, kemudian taat dan mengamalkan ilmu menjadikan rumah itu sebagai surga, insya Allah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan rubah perlahan-lahan kebiasaan buruk suami ibu, ya. Jadi mungkin awalnya tidak mengenal sunnah, tapi melihat istrinya solehah, taat, tidak membantah, selalu berhias untuk dirinya saja, maka suami akan merasa terharu, ya. Dan insya Allah itu merupakan jalan hidayah. Yang pertama, jangan pernah berhenti berdoa dan mengamalkan ilmu ibu sebagai seorang istri. Yang kedua, itu yang pertama doa, kemudian yang kedua amalkan ilmu ibu sebagai istri. Jadi ketika merasa tidak mampu untuk mengasuh anak karena sendirian, suami juga agamanya masih kurang gitu ya. Kemudian ketika mendidik anak orientasinya mungkin bukan agama malah dunia, maka ini adalah alasan yang syar'i. Ketika tidak mau punya anak lagi karena takut kemudorotan terhadap anak tersebut, tidak masalah menunda memiliki anak. Tapi ketika sudah paham, ya, suami juga sudah merasa dirinya itu tahu agama, langsung punya anak lagi, gas langsung, ya. Jadi punya anak banyak adalah sifat baik bagi seorang mukminah. Nah, kalau misal khawatir seperti ini, maka nggak masalah, ya. Wallahu a'lam. Menurut kami, sejauh pemahaman kami tentang ini, insya Allah tidak masalah. Baik, ada lagi mungkin. Sekarang door prize, ya, waktu yang ditunggu-tunggu. Baik, ada 2 pertanyaan yang Ana sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Baik. Sebutkan sifat-sifat wanita terbaik yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, silakan. Sifat-sifat wanita terbaik. Ada 3 tambah 2, 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wanita khalifah atau yang terbaik yang disebutkan oleh Rasulullah, yang pertama adalah menjaga dirinya dan kehormatan suami, terutama apabila suami tidak bersamanya. Kemudian yang kedua adalah qanaah, merasa cukup terhadap apapun pemberian suami. Yang ketiga adalah penyayang. Kemudian yang keempat adalah subur. Dan yang kelima adalah wanita yang taat. Baik. Ini rasanya kayak ujian ya. Harus spesifik apa enggak nih jawabannya? Tapi boleh lah, oke. Sebenarnya kalau misal ditambah itu, kedengeran enggak? Baik. Sebenarnya kalau misal ditambah tadi asitru wasianah, kalau sebagaimana yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi yang pertama itu selalu indah dipandang oleh suaminya. Kemudian yang kedua taat. Baru yang ketiga menjaga kehormatan dirinya dan suaminya. Nah, yang lagi 2 ini, yang tadi Ana catut itu adalah perkataan Imam Ibnu Qudamah, kewajiban bagi wanita. Qanaah sama as-sitru wasianah. Sebenarnya yang 2 itu ada di hadis lain yang Ana sampaikan setelah hadis yang pertama, yaitu hadis tentang khairun nisaikum min ahlil jannah al-wadud wal walud. Yang paling penting itu, Bu, penyayang dan suka banyak punya anak. Nah, itu ya, Bu. Tapi oke, nggak apa-apa. Karena nilainya insya Allah 80 itu kayaknya dari 100. Bolehlah 1 untuk Ibu. Secara udah ya? Pertanyaan selanjutnya berarti. Baik. Apa ya?
Baik. Apabila ibu, ini sebenarnya jawaban yang subjektif ya. Salah benarnya insya Allah kita akan nilai bersama. Apabila tahun kemarin ibu-ibu dan anak-anak, ibu dan anak-anak beserta suami sudah lebaran di rumah suami selama 3 tahun berturut-turut. Kemudian di tahun keempat suami masih memerintahkan untuk lebaran di kampung halaman suami lagi. Apa yang akan ibu lakukan? Dan apa jawaban yang benar terhadap itu? Siapa yang mau jawab, dia dapat door prize-nya. Silakan. Ana nggak dengar, boleh dideketin mic-nya? Ya, silakan. Untuk pribadi, kalau misalnya suami menginginkan untuk lebaran di tempat suami, kalau karena tidak. Berarti, ya nurut. Berarti lebaran di tempat suami. Di tahun keempat lebaran di tempat suami. Kenapa Bu? Nggak kangen sama keluarga di rumah? Udah 4 tahun nggak lebaran di sana? Karena saya juga pulang ke rumah itu di waktu nggak lebaran. Berarti jawabannya Kalau lebaran misalnya suami menginginkan untuk di tempat suami, di tempat mertua, ya saya nggak masalah. berarti jawabannya karena ibu pulang. Jawabannya karena ibu pulang di selain lebaran gitu. Bukan karena taat sama suami rupanya. Ya karena taat kan, kalau misalnya nggak menurut suami kan saya bisa protes di tempat saya aja kan teman-teman ya gitu. Tapi kalau suami kan bicaranya di tempat suami, di tempat mertua, ya nggak apa-apa. Oh gitu. Berarti ini karena ibu berarti karena ibu taat ya, bukan karena pulang ke rumah itu selain lebaran. Ya. Kalau misal walaupun ibu nggak pulang sebelum lebaran, selain lebaran ibu nggak pulang juga. Jadi nggak pulang nih udah 4 tahun nih. Kemudian suami nyuruh ibu tetap harus lebaran di kampung halaman suami. Gimana? Nggak apa-apa, karena itu juga pernah kan dulu minta kayak gitu suami, ya udah nggak apa-apa. Lebaran di tempat suami. Masya Allah. Baik. Cukup berarti karena taat itu ya Bu ya. Silahkan boleh Ibu door prize yang kedua, Masya Allah. Jadi ukurannya taat ya Ibu ya. Bukan karena pulangnya di luar lebaran, bukan ya. Kalau misal kayak gitu salah sasarannya ya. Jadi karena taat ya, alhamdulillah. Tadi final answernya sudah benar, jadi karena taat sama suami. Bagus banget itu jawabannya. Kalau ada ibu-ibu yang jawab misal suami pengen biar sekarang lebarannya di kampung halaman suami. Terus ibu-ibu ngomong, ya udah nggak apa-apa sih. Ya Allah, itu nikmat sekali rasanya. Jadi nggak ada perdebatan kayak sekarang lebaran di gini ya, di mana namanya? Sekarang lebaran di kampungku ya gitu. Terus ibu-ibu bilang, di kampungmu lagi. Kamu nganggap aku istri nggak sih? Nah, itu dia tuh. Ya, jadi kalau ibu-ibu yang santai gitu hidupnya, yang penting taat kepada suaminya, suami mau apa diladenin semuanya, termasuk dalam masalah sensitif seperti ini, itu dia. Jadi ketika ibu-ibu sekalian diperintah seperti itu, ngomongnya santai gitu sambil membawa vibes positif dan kasih sayang yang luas. Suami ngomong, lebaran tahun ini di rumahku ya, oh iya sih nggak apa-apa, oke siap gitu. Apa aja yang mau disiapin, langsung disiapin padahal lebaran masih lagi 3 bulan ya. Atau 2 bulan itu, Masya Allah, istri soleh, amin ya Allah. Baik, itu aja mungkin. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.